Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudara yang saya hormati, hari ini saya ingin berbicara tentang sebuah isu yang sangat penting dalam dunia pendidikan, yaitu ketidakmauan belajar. Ketidakmauan belajar adalah masalah yang sering dihadapi oleh banyak orang di berbagai tahap kehidupan, mulai dari anak-anak di sekolah hingga orang dewasa di tempat kerja. Namun, meskipun sering diabaikan, penting bagi kita untuk mengakui dampak negatif yang ditimbulkan oleh ketidakmauan belajar dan mencari cara untuk mengatasinya. Pertama-tama, mari kita identifikasi beberapa penyebab umum dari ketidakmauan belajar. Salah satunya adalah kurangnya motivasi. Motivasi adalah faktor kunci dalam proses pembelajaran. Tanpa motivasi yang cukup, seseorang cenderung merasa malas atau tidak tertarik untuk belajar. Selain itu, kurangnya pemahaman akan pentingnya materi yang dipelajari juga dapat menyebabkan ketidakmauan belajar. Ketika seseorang tidak melihat relevansi atau manfaat dari apa yang dipelajari, dia cenderung kehilangan minat. Selanjutnya, lingkungan belajar yang tidak mendukung juga dapat menjadi penyebab dari ketidakmauan belajar. Lingkungan yang penuh dengan gangguan, kurangnya fasilitas belajar yang memadai, atau kurangnya dukungan dari orang-orang di sekitarnya dapat membuat seseorang merasa sulit untuk fokus dan termotivasi. Namun, meskipun ada banyak faktor yang dapat menyebabkan ketidakmauan belajar, penting bagi kita untuk menyadari bahwa itu bukanlah akhir dari segalanya. Ada langkah-langkah yang dapat kita ambil untuk mengatasi masalah ini. Pertama, kita perlu mencari tahu apa yang menjadi penyebab dari ketidakmauan belajar kita. Apakah itu karena kurangnya motivasi, kurangnya pemahaman, atau lingkungan belajar yang tidak mendukung? Dengan mengetahui akar permasalahan, kita dapat mengambil langkah-langkah yang tepat mengatasinya. Selanjutnya, kita perlu mencari cara untuk meningkatkan motivasi dan minat ke dalam hal-hal yang kita pelajari. Salah satunya, cara untuk melakukannya adalah dengan mencari kaitan antara materi yang dipelajari dengan kepentingan dan tujuan pribadi kita. Ketika kita melihat bagaimana materi tersebut dapat membantu kita sebagai tujuan kita, kita akan merasa lebih termotivasi untuk belajar. Selain itu, kita juga perlu mencari dukungan dari orang-orang di sekitar kita. Teman, keluarga, dan guru dapat memberikan dukungan moral dan bantuan praktis dalam proses pembelajaran kita. Terakhir, kita perlu mengubah cara kita belajar. Setiap orang memiliki gaya belajar yang berbeda-beda, dan penting bagi kita untuk menemukan gaya belajar yang paling efektif bagi kita. Apakah itu dengan membaca, mendengarkan, atau berdiskusi? Yang penting adalah kita menemukan cara yang membuat kita merasa nyaman dan termotivasi untuk belajar. Saudara-saudara,
ketidakmauan belajar bukanlah sesuatu yang harus kita terima begitu saja. Dengan kesadaran akar-akar permasalahan dan langkah-langkah yang tepat, kita semua dapat mengatasi masalah ini dan mencapai potensi penuh kita dalam pembelajaran. Mari kita berjuang bersama untuk menciptakan lingkungan belajar yang mendukung dan memotivasi bagi semua orang. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.